dalam kasus suap ketika kita mencalonkan diri menjadi PNS itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama, itu hukumnya boleh, tapi dengan catatan. Yang kedua, itu bisa menjadi hukumnya tidak boleh ataupun haram, juga ada catatannya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alal islam madina wa ja'ala muhammadan nabiyya wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Seluruh pemirsa, para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat sehat, masih diberi nikmat sempat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama kita mengaji, bersama-sama membahas terkait problematika masyarakat. Para sahabat, para pemirsa, kemarin ada sebagian yang bertanya di kolom komentar, bagaimana sih terkait hukum suap ketika mau mencalonkan menjadi PNS? Entah itu mau menjadi guru atau mau menjadi TNI, menjadi polisi, atau menjadi PNS-PNS yang lain. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas terkait hukum suap ketika kita mencalonkan diri menjadi PNS. Perlu sahabat-sahabat ketahui bahwa dalam kasus suap ketika kita mencalonkan diri menjadi PNS itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama, itu hukumnya boleh, tapi dengan catatan. Yang kedua, itu bisa menjadi hukumnya tidak boleh ataupun haram, juga ada catatannya. Kita runut dari yang pertama. Yang pertama itu hukumnya boleh, asalkan catatannya satu, dia betul-betul orang yang berhak untuk menjadi PNS. Dalam artian dia sudah sesuai dengan kriteria, dia sesuai persyaratan, dan dia termasuk orang yang memang berkompeten di bidangnya. Sehingga dia itu memang layak untuk menjadi PNS. Ketika dia tidak bayar ataupun ketika dia dimintai upah oleh penyelenggara, maka dia tidak akan diloloskan. Sehingga dalam dia itu memberikan uang kepada penyelenggara itu agar dia lolos karena dia sudah sesuai dengan kriteria, maka itu hukumnya boleh, tidak apa-apa. Dalam artian tidak haram. Yang kedua, itu boleh, catatannya asalkan tidak menggugurkan atau tidak merugikan pihak lain yang juga sama-sama berhak untuk lolos menjadi PNS karena juga memenuhi kriteria yang ada. Contoh misalkan ada dua orang nilainya sama, sehingga si A misalkan dia itu menyuap penyelenggara, karena dia itu menyuap sehingga menggugurkan si B, sedangkan si B itu juga sama-sama berhak untuk lolos menjadi PNS. Lah itu tidak boleh. Karena kenapa? Karena merugikan orang lain yang juga sama-sama berhak untuk menjadi PNS. Hukum yang kedua itu tidak boleh ataupun haram ketika dia itu bukan orang yang berhak untuk menjadi PNS. Dia itu cacat administrasi misalkan, dia tidak sesuai dengan kriteria, nilainya tidak sampai kepada standar kelulusan, kemudian dia itu menyuap agar dirinya diloloskan menjadi PNS, maka itu hukumnya adalah haram. Lah, referensinya kami di sini ambil dari kitab Nihayatuz Zain, Shahifah 370. Di sini disebutkan bahwa wa qabulur rishwati haramun wa hiya ma yubdhalu lil qadi liyahkumah bi ghairil haqqi aw liyamtani'ah minal hukmi bil haqqi wa i'ta'uha kadzalika li'annahu i'anatun ala ma'siyatin. Di sini dijelaskan bahwa hukum menerima suap bukan hukum yang menyuap loh. Hukum menerima suap itu adalah haram. Apa yang dimaksud dengan menerima suap?
Di sini dijelaskan bahwa wahiyah ma yubdaluh lil qadi liyahkumah bighairil haqqi. Jadi menerima suap itu adalah sesuatu yang diberikan kepada penyelenggara agar supaya dia itu menghukumi secara tidak hak, menghukumi secara tidak benar. Maka dari itu menerima suap itu adalah haram. Auliyam tani'ah minal hukmih bil haqqi, atau sesuatu yang diberikan kepada penyelenggara itu untuk mencegah hak orang lain, maka itu juga sama, hukumnya adalah haram. Wa i'ta'uha kadzalika li'annahu i'anatun ala maksiatin. Memberi suap itu juga hukumnya adalah haram, karena itu termasuk kategori kita menolong terhadap hal kemaksiatan. Jadi kalau kita itu mau menggugurkan hak orang lain, kita yang menyuap itu haram karena kita termasuk orang yang menolong terhadap kemaksiatan, dan penyelenggara, hakim ataupun siapapun pemerintah yang menerima suap itu juga haram. Karena dia itu telah menjalankan keputusan tidak sesuai dengan kebenaran atau haknya. Kemudian amma law rasya liyahkuma bil haqqi jazad daf'u wa in kana yahrumu 'alal qadi al akhdhu 'alal hukmi mutlaqan. Apabila kita itu menyuap dalam rangka kita itu untuk memang mengambil hak yang menjadi milik kita, kita misalkan sudah sesuai dengan administrasi jelas, kita nilai sudah mencapai standar, kalau kita tidak membayar, maka kita tidak akan diloloskan oleh penyelenggara. Itu hukumnya tidak masalah, dalam artian tidak haram, boleh. Sedangkan yang menerima suap itu, pihak pemerintah atau pihak penyelenggara, itu hukumnya adalah haram. Jadi yang menyuap itu tidak masalah untuk memang mengambil haknya, sedangkan yang menerima itu haram karena dia itu sudah menjalankan keputusan tidak sesuai dengan perkara yang hak. Aisawaun a'ta min baitil mali amla. Sama halnya, sama saja sesuatu upah, barang, uang yang diberikan itu diambil dari baitul mal atau kas negara, ataupun diambil dari yang lain, dari pribadi ataupun dari yang lain, itu sama hukumnya. Wa yajuzu lil qadi akhdhul ujrati 'alal hukmi li'annahu syaghalahu 'anil qiyami bihaqqihi. Lah kemudian bagi hakim, bagi pemerintah, bagi penyelenggara itu diperbolehkan untuk mengambil upah sesuai dengan kadar pekerjaannya. Misalkan dia menjadi penyelenggara, ada intensif untuk biaya dia itu bekerja selama menjadi penyelenggara sebagai ganti capeknya, itu boleh, tapi itu upah bukan suap. Jadi itu bedanya. Jadi sudah jelas. Kesimpulannya, para pemirsa, para sahabat yang dirahmati oleh Allah, bahwa hukum suap itu ada dua. Pertama, haram ketika memang kita itu mau mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak milik kita, ataupun ketika kita merugikan dan menggugurkan hak orang lain. Yang kedua, hukum suap itu boleh asalkan kita itu betul-betul untuk memang mengambil hak yang menjadi milik kita. Kita memang sudah kompeten, kita sesuai persyaratan, kita sesuai prosedur. Kalau kita tidak bayar, kita tidak diloloskan. Maka dalam membayarnya itu, dalam menyuapnya itu, kita tidak masalah. Jadi kalau kita itu menyuap masih menggugurkan, merugikan milik orang lain, menggugurkan hak orang lain, maka itu tidak boleh. Jadi perlu diperhatikan oleh para pemirsa, para sahabat yang dirahmati oleh Allah. Mungkin cukup itu kajian kita terkait masalah suap. Baik itu kita berikan kepada hakim ketika kita mau menyelenggarakan persidangan misalkan, ataupun ketika kita mau mencalonkan diri menjadi PNS, menjadi abdi negara, baik itu menjadi guru yang lagi trending sekarang, baik itu menjadi polisi, baik itu menjadi tentara, ataupun menjadi abdi negara yang lain. Jadi itu perlu diperhatikan. Kalau kita memang sesuai kriteria, tidak masalah. Tapi semoga saja kita semua dihindari dari hal yang namanya suap, agar kita itu tidak kerepotan ke belakangnya. Semoga kita ke depannya sama-sama mendapatkan
kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali mengaji, membahas problematika masyarakat di tengah keumatan. Kalau ada hal yang perlu dipertanyakan, ada hal yang perlu direkomendasikan, monggo silahkan untuk ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.